lupa teman, tekan tombol subscribe-nya dan tekan juga loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah, bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, kita harus banyak bersyukur karena kita telah dijadikan umat beliau. Sebab banyak sekali kelebihan yang dimiliki oleh umat Nabi kita Muhammad SAW dibanding para umat nabi-nabi lainnya. Sehingga Nabi Adam pernah bersabda, Allah telah memberi 4 kemuliaan yang tidak diberikan kepadaku. Yang pertama, bahwa taubatku hanya diterima di Mekah, sedang umat Nabi Muhammad jika bertaubat di mana saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa aku dahulunya berpakaian kemudian ditelanjangi sesudah melakukan maksiat, sedang umat Muhammad bermaksiat dalam keadaan telanjang kemudian diberikan pakaian. Yang ketiga, bahwa tatkala aku bermaksiat aku dipisahkan dari istriku, sedangkan umat Muhammad melakukan maksiat tetapi tidak dipisahkan suami dari istrinya. Yang keempat, bahwa aku bermaksiat di dalam surga lalu dikeluarkan, sedang umat Muhammad bermaksiat di luar surga tetapi akan dimasukkan ke dalamnya jika bertobat. Maka tidaklah berlebihan kalau kita memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, selain mentaati perintah Allah yang menyuruh umat muslim untuk bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang mukmin, bersolawatlah dan salamlah padanya. Sebagai rasa syukur kita pada Allah yang telah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad, dan rasa syukur kita terhadap Nabi yang kelak akan memberikan syafaat. Bersolawat selain bentuk ibadah yang pastinya mendatangkan pahala, solawat juga memiliki keagungan dan keutamaan yang manfaatnya akan kembali kepada si pembacanya. Solawat memiliki manfaat atau keutamaan yang sangat agung. Solawat dapat menembus dinding langit. Dinukil dari terjemah kitab Khazinatul Asrar Syekh Al-Ustadz Muhammad Haqqi An-Nazili halaman 181 di dalam bab rahasia solawat mengatakan, solawat merupakan puncaknya asma, wirid, zikir, azimah, mantra sakti yang kalau kita berdoa dengan ajian apapun, kalau tidak didahului dan ditutup dengan membaca solawat, maka doanya orang tersebut akan terhijab atau terhalang. Di dalam satu riwayat dikatakan doa seseorang untuk sampai kepada Allah, hijabnya atau penghalangnya berjumlah 360.000 hijab. Dengan apa kita membuka hijab atau penutup yang berjumlah 360.000 tersebut? Tentunya tidak ada bacaan yang lain tanpa terkecuali membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena tidak akan ada ilmu apapun di dunia ini apabila Allah tidak menciptakan Nabi kita Muhammad SAW. Banyak sekali terdapat pada hadis-hadis yang masyhur bahwa sesuatu yang mula-mula pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala ialah nur yang tersimpan pada diri Nabi Muhammad SAW. Maka nur insan tercinta inilah makhluk yang pertama muncul di alam semesta ini. Lalu daripadanya bercabang ke seluruh wujud ciptaan demi ciptaan. Dalam satu hadis yang sahih diterangkan, hadis diriwayatkan oleh Abdul Razak dengan sanadnya sampai pada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, bahwasanya Jabir bin Abdullah Al-Ansari pernah bertanya pada Rasulullah SAW, demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, beritahukah padaku tentang sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebelum segalanya diciptakan. Rasulullah menjawab, wahai Jabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
telah menciptakan nur nabimu Muhammad dari nurnya sebelum sesuatu yang lain. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku adalah yang pertama di antara para nabi dalam penciptaan, namun yang terakhir dalam kerasulan." Jadi seyogianya kita bertawasul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak membaca amalan sholawat dimanapun dan kapanpun. Dalam setiap naik turunnya nafas, agar semua hajat-hajat kita, baik hajat dunia, agama, akhirat, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terutama sekali adalah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa bersalawat padaku 100 kali pada siang dan malam Jumat, maka Allah meluluskan 100 hajat baginya, 70 hajat di akhirat dan 30 hajat di dunia. Diriwayatkan dari Al-Imam Jalaluddin Al-Suyuti bahwa barang siapa mengamalkan sholawat di bawah ini secara rutin setiap malam Jumat, walaupun dibaca 1 kali, maka dia akan ditemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam liang lahatnya. Menurut para ulama ahli ma'rifat, sebaiknya bagi orang yang menginginkan mendapatkan derajat yang agung, ditemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam liang lahatnya, maka hendaklah ia mengamalkan sholawat ini setiap malam 10 kali dan setiap malam Jumat 100 kali. Barang siapa ingin didatangi Nabi ketika akan mati dan ketika ia dalam kuburnya, maka bacalah sholawat ini 1000 kali setiap malam Jumat. Dan apabila ingin bermimpi ketemu Nabi Muhammad SAW, maka sebelum tidur bacalah sholawat berikut ini 100 kali. Tidurnya membujur ke utara dalam keadaan suci dan bersih. Dan barang siapa mempunyai hajat yang penting, bacalah sholawat ini 1000 kali dalam satu majlis, dalam keadaan suci, baik dari hadas besar atau kecil. Insya Allah keinginan atau semua hajatnya tercapai biiznillah. Berikut bacaan sholawat Al-Ali Al-Qadri. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil aliyil qadaril adimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil aliyil qadaril adimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil aliyil qadaril adimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil aliyil qadaril adimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, limpahkanlah rahmat, salam dan berkah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ummi, yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, luhur pangkatnya dan yang agung kemuliaannya, serta limpahkanlah pula atas keluarga dan para sahabatnya. Itulah fadilah atau keutamaan dari salawat Al-Ali Al-Qadri yang bisa kita dapatkan atau kita rasakan apabila kita mau untuk mengamalkan dan mengistiqomahkannya. Semoga kita termasuk golongan yang senantiasa mencintainya, menjalankan ajarannya, dan kelak mendapatkan syafaat darinya. Semoga dengan wasilah amalan sholawat ini, apa yang menjadi hajat atau keinginan kita, semuanya Allah kabulkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, jika dalam penyampaian video kali ini banyak kesalahan dan kekurangannya, saya pribadi minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.